Happy Sunday. Siapa yang sudah siap beribadah pagi hari ini? Wow, kayaknya semua udah siap ya. Semua udah pada mandi ya. Gak kerasa ya adik-adik, kita sekarang udah masuk bulan Agustus. Tahu nggak kalian bulan Agustus itu apa yang spesial bagi kita? Ayo, ada yang tahu nggak? Betul sekali, bulan Agustus itu adalah bulan di mana kita semua merayakan hari kemerdekaan negara kita tercinta, negara Republik Indonesia Merdeka. Wah, oke, Super Kids, karena kita semua adalah orang-orang yang merdeka di dalam Kristus, maka sekarang kita mau ibadah dengan semangat. Semuanya siap? Siap dong. Oke, sebelum kita beribadah, kita boleh yel-yel ya untuk tes semangat dulu yang sudah siap beribadah. Oke, Super Kids, ceria, sehat, kuat, hahaha. Sekali lagi ya, kita ulang sekali lagi. Oke, Super Kids, ceria, sehat, kuat, hahaha. Yesus, amin. Iblis, no, 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 waca. Yeay. Oke, Super Kids, kita akan memuji Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, kita sama-sama berdoa yuk. Berdoa sama Kak Ando ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami semua bersyukur karena Tuhan Yesus tetap baik dan sungguh baik bagi kami. Bersama dengan adik-adik Super Kids, kami mau beribadah, kami mau memuji Tuhan. Kami bersyukur sudah masuk kembali di bulan Agustus tahun 2021, di mana kami, Tuhan, memperingati bahwa Tuhan memberikan kemerdekaan buat bangsa kami. Dan kami bersyukur, kami juga semua adik-adik Super Kids, kami menjadi orang-orang yang merdeka karena Tuhan Yesus telah menebus kami, memerdekakan kami semua Tuhan dari segala dosa-dosa kami. Dan oleh sebab itu Tuhan, kami mau datang beribadah, memuji dan menyembah-Mu. Tuhan, tolong kami, Roh Kudus, berikan kami hati yang manis, yang lembut, telinga yang dengar-dengaran, supaya kami bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan siap beribadah. Haleluya, amin. Adik-adik, selamat memuji dan menyembah. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik Super Kids yang ada di rumah, yuk kita memuji Tuhan sama-sama. Kita menari ya buat Tuhan Yesus ya. Kita bersyukur kalau kita boleh ada di bangsa Indonesia, bangsa yang diberkati oleh Tuhan dengan banyak berkat dan anugerahnya. Kita akan sama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, Maha Kuasa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat anugerah-Mu atas bangsa Indonesia. Kalau kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, Maha Kuasa.
sekolah minggu yang ada di rumah, yuk kita akan memuji Tuhan. Aku anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan Yesus, diberikan sehat, kuat, dan damai sejahtera. Sama-sama. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Aku cinta Yesus. A. Aku cinta Yesus. B. Berdoa senantiasa. C. Cinta pada sesama. D. Damai sejahtera di hati. Amin. Mari adik-adik di Super Kids, kita lebih sungguh lagi memuji Tuhan. Haleluya, katakan, aku anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Aku cinta Yesus. A. Aku cinta Yesus. B. Berdoa senantiasa. C. Cinta pada sesama. D. Damai sejahtera di hati. Sekali lagi ya adik-adik ya, ajak kakaknya, ajak adiknya, kita mau puji Tuhan lebih sungguh lagi. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Aku cinta Yesus. Amin. A. Aku cinta Yesus. B. Berdoa senantiasa. C. Cinta pada sesama. D. Damai sejahtera di hati. Aku cinta Yesus. A. Aku cinta Yesus. B. Berdoa senantiasa. C. Cinta pada sesama. D. Damai sejahtera di hati. Damai sejahtera di hati. Sukacita abadi. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami Super Kids memuji dan menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih. Nah, adik-adik, ini kita bulan Agustus adalah bulan yang spesial buat bangsa kita Indonesia. Kenapa? Ada yang tahu? Ya, pasti semuanya tahu. Karena bangsa kita merayakan hari kemerdekaan. Nah, kita juga sudah dimerdekakan di dalam Tuhan. Ayo semuanya lepaskan Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus.
Terima kasih Tuhan Yesus buat kemerdekaan yang Tuhan berikan buat bangsa kami Indonesia. Tuhan, kami juga rindu Superkid menaikkan doa kami untuk kota tercinta Indonesia, untuk Indonesia. Kami rindu kemuliaan Tuhan boleh turun melawat bangsa dan kota tercinta Indonesia. Ayo adik-adik, kita naikkan pujian doa untuk kota Indonesia sebelum kita mendengar firman yang akan disampaikan oleh Ibu Sakti. Kita akan naikkan pujian doa buat kota tercinta. Haleluya. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi kota tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa, biar belas kasih-Mu Bapa kian bertambah nyata, dicurahkan atas kami. Lawatlah umat-Mu, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu. Dengar doa kami. Terima kasih Yesus. Kami bawa kota Indonesia kepada-Mu Bapa. Merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi kota tercinta. Biar belas kasih-Mu, biar belas kasih-Mu Bapa kian bertambah nyata, dicurahkan atas kami. Lawatlah umat-Mu, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu. Dengan doa kami. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu. Dengar doa kami. Sinari dengan terang kasih-Mu. Dengar doa kami. Dengar doa kami. Terima kasih Tuhan, kami Superkid berdoa buat bangsa tercinta Indonesia. Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang memberi keselamatan, dan Tuhan yang memberikan anugerah kemuliaan. Berkati untuk sebentar firman yang kami terima dari Ibu Sakli.
Berkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Halo, shalom, selamat pagi anak-anak semua. Puji syukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita pada minggu pagi ini untuk berbakti, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Tadi kalian sudah memuji Tuhan, luar biasa. Tuhan memberkati kalian semua. Sekarang tiba waktunya kita semua akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Nah, pada pagi hari ini, Oma mau tanya kepada kalian semua tentang buah-buahan. Tahu tidak kalian? Nah, ini ada buah apa? Siapa yang tahu? Betul, ini buah apel namanya. Buah ini luar biasa. Buah ini yang paling aman untuk dimakan dalam keadaan kondisi apapun. Antioksidannya tinggi, ya. Ini namanya buah apel. Nah, ada lagi yang namanya, ini buah apa? Kalian pasti tahu semua. Iya, betul. Ini buah pir. Buah pir ini untuk mencegah peradangan, untuk usus juga bagus, ya. Banyak khasiatnya juga dalam buah pir. Ada lagi. Nah, kalau ini pasti semuanya tahu. Ini buah jeruk, vitamin C-nya tinggi juga, ya. Nah, kayak yang ini buah apa? Ini buah apa ya? Yang ini buah apokat. Ini buah mangga. Nah, kalau buah apokat ini bagus sekali untuk jantung, juga bagus, ya. Buah mangga juga vitaminnya juga banyak sekali buat kesehatan kita. Kalau buah mangga biasanya satu buah ini kita makan semua nih, buah yang agak besar mangga itu kalorinya sama dengan satu piring nasi, ya. Sudah kenyang, itu sudah mencukupi untuk sekali makan buah mangga ini, ya. Ada lagi. Ini buah apa ya? Ini buah semangka. Tapi semangka yang isinya kuning. Anak-anak pasti sudah tahu semua. Ada dua macam semangka. Yang lonjong ini isinya atau dagingnya berwarna kuning. Yang bulat itu dagingnya berwarna merah. Itu juga anti radang, ya. Banyak cairan di sana. Kalau rasanya haus gitu, bisa makan buah semangka itu sudah mencukupi untuk meredakan dahaga kita. Ya, ini buah semangka. Ada lagi. Ini buah pisang. Ini kok pisangnya seperti ini ya? Ini namanya pisang susu. Kulitnya ada titik-titiknya gitu. Pisangnya rasanya manis. Pisang ini kaliumnya tinggi untuk menambah tenaga. Jangan sampai kita kekurangan kalium. Karena kalium itu sangat penting buat tubuh kita. Buah pisang dan buah apokat itu sangat bagus buat tubuh kita. Ya. Ini buah pisang. Tidak ketinggalan, ada satu buah lagi yang Oma mau tunjukkan pada kalian. Nah, ini buah apa ya? Ini buah anggur. Betul, buah anggur. Ya, buah anggur ini bagus untuk jantung juga. Ya, ini buah anggur bagus untuk jantung. Ada yang anggur yang bulat-bulat, ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya merah tua. Nah, ini anggurnya warnanya hitam. Agak lonjong, panjang-panjang ya, agak panjang-panjang. Nah, kalau kita beli buah anggur di toko buah, paling tidak kalau panjangnya seginilah paling panjang ya, paling panjang segini. Tapi nanti ada satu cerita tentang buah anggur yang luar biasa. Oke, tentang buah cukup di sini. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan.
Oma mau menceritakan tentang firman Tuhan yang luar biasa. Kalian semua pasti sudah tahu tentang cerita bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bangsa Israel dijajah oleh bangsa Mesir selama kira-kira 400 tahun. Oh, lama sekali ya, 400 tahun. Oh, itu sudah berapa generasi itu? Sudah ada yang meninggal, dijajah lagi anaknya, anaknya lagi. Lama sekali, 400 tahun mereka dijajah oleh bangsa Mesir. Bangsa Israel menjadi budak di sana, ya. Nah, setelah 400 tahun akhirnya Tuhan menyuruh Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, setelah keluar dari tanah Mesir, setelah melalui berbagai macam tulah, 10 macam tulah yang Tuhan berikan kepada bangsa Mesir pada waktu itu, sehingga bangsa Israel boleh keluar. Setelah itu, Musa membawa mereka menuju ke suatu tanah perjanjian. Tanah apa itu namanya? Tanah Kanaan, ya, tanah Kanaan. Nah, pada saat perjalanan ke tanah perjanjian, di situ banyak sekali bangsa Israel dengan Musa mengalami banyak masalah. Bangsa Israel kalau diberkati, senang-senang sekali. Tapi pada saat, waduh, tidak ada air, tidak ada makanan, mereka ngomel terus. Nah, tapi Tuhan tetap sabar, ya. Tuhan tetap sabar membimbing bangsa Israel itu menuju ke suatu tanah perjanjian. Nah, suatu ketika setelah mereka berjalan sekian lama, akhirnya mereka tiba di perbatasan tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Ya. Nah, sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian itu, Musa menyuruh 10 pengintai. Betul 10 pengintai? Atau 12 pengintai ya? Berapa ayo? Iya, betul. Ada 12 pengintai. Nah, 12 pengintai ini diutus oleh Musa untuk menyelidiki tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Pada saat mereka menyelidiki ke tanah perjanjian di perbatasan itu, mereka melihat, mengendap-endap, mereka melihat dari keliling ke sini pindah ke sini, dilihat. Hati mereka senang sekali. Apa yang mereka lihat, anak-anak? Mereka melihat, wow, begitu luar biasa tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan itu. Banyak buah-buahan seperti yang Oma berikan tadi itu. Ada buah macam-macam di sana, ada buah zaitun, ada buah ara, ada buah anggur. Wah, enggak tahu buahnya apa saja di sana. Buah stroberi juga besar-besar di sana. Luar biasa. Mereka hatinya senang sekali. Mereka bersorak-sorai. Hei, luar biasa tanah perjanjian ini. Tanah yang dijanjikan Tuhan ini benar-benar dahsyat. Ada susu, madu, buah-buahan semuanya berlimpah-limpah. Terus mereka sebagai bukti nih kepada Musa, mereka memotong buah anggur yang ada di sana. Mereka memotong tongkat. Dari dahan-dahan pohon, nah ini ada tongkat nih. Ada tongkat ya. Mereka memotong tongkat, lalu memotong buah anggur. Saking besarnya, tadi Oma bilang bahwa kalau kita di sini kita beli mungkin hanya sepanjang ini buah anggurnya ya, atau lebih panjang lagi sedikit. Tapi di sana tanah perjanjian, anggurnya luar biasa sampai harus digotong sama tongkat. Nanti kalian baca di kitab Bilangan pasal 13 ya sampai 14, di situ akan banyak ceritanya. Nah, sampai digotong itu buah anggur saking besarnya sampai
panjang seperti pohon pisang itu loh, yang berlapis-lapis sampai panjang. Nah itu buah anggurnya digotong di situ. Saking besarnya, saking beratnya, luar biasa ya. Kita tidak pernah nemui loh pohon anggur, buah anggur yang sampai ke bawah-bawah, sampai panjang sekali seperti itu. Nah itulah yang diberikan di tanah perjanjian, yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah anak-anak, setelah itu setelah mengintai, mereka pulang. Lapor sama Pak Musa, sama Nabi Musa pada saat itu. Nabi Musa, luar biasa loh, tanah perjanjian itu luar biasa. Di sana melimpah ruah makanannya, tidak mungkin kita kekurangan. Oh ya, luar biasa ya. Kalau gitu kita harus ke sana cepat-cepat, katanya Musa. Tapi tiba-tiba saja 10 pengintai itu mukanya sedih. Aku enggak berani ya. Aku enggak berani. Aku enggak berani. Mereka saling bisik-bisik. Aku enggak berani ke sana. Musa tanya, "Loh, kamu nih kenapa? Habis mengintai, habis seneng-seneng katanya di sana melimpah. Susu, madu, buah-buahan, makanan melimpah, kok sekarang mukanya sedih? Kok saling berbisik, merasa takut? Kenapa?" Akhirnya mereka bilang, Musa, di sana betul banyak makanan melimpah ruah, kita tidak mungkin kekurangan. Tapi kami takut karena orang-orang yang jaga di sana itu banyak bala tentara di sana. Orangnya itu besar-besar, menakutkan. Loh, masa seperti itu? Iya benar, kami tidak berani ke sana, kami tidak berani. Kami takut nanti malah diperangi, kami mati semua. Nah, 10 pengintai mengatakan demikian. Tapi ada 2 orang yang tadi namanya Joshua dan Kaleb berkata apa? Enggak kok, orangnya sama dengan kita. Orangnya biasa-biasa saja. Kita pasti bisa merebut tanah perjanjian itu. Jangan khawatir, katanya Kaleb dan Musa. Tapi yang 10 ini terus bilang sama Musa, enggak, aku enggak berani. Nah, anak-anak, setelah melewati perjalanan waktu, akhirnya bagaimana? Di Bilangan Fatsal 14 ayat 30. Ayo kita baca sama-sama. Bilangan Fatsal 14 ayat yang ke-30, demikian bunyinya. Ayo anak-anak juga ikut membaca ya. Yang kecil-kecil dibantu sama mama atau sama papa, baca sama-sama firman Tuhan ini ya. Bilangan 14 ayat 30, demikian firman Tuhan. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami. Kecuali siapa di situ? Kecuali Kaleb bin Jefune dan Joshua bin Nun. Nah, siapa yang bisa masuk? Kaleb dan Joshua. Karena apa? Karena mereka itu mengandalkan Tuhan. Karena mereka percaya. Meskipun yang di luar itu dilihat itu menakutkan, misalnya ya seperti tentara-tentara banyak secara manusia mungkin takut ya. Tapi Kaleb dan Joshua itu percaya dia punya Allah yang lebih besar, punya Allah yang luar biasa. Nah, karena itu Tuhan hanya mengizinkan Kaleb dan Joshua beserta keturunannya yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Bukan hanya itu, Kaleb dan Joshua bukan hanya percaya bahwa Tuhan mampu, Tuhan berkuasa, tapi dia juga setia menanti. Panjang loh, dari saat mengintai sampai mereka diizinkan masuk itu ada 45 tahun loh mereka menunggu.
mereka setia selama itu. Mereka setia menanti janji Tuhan. Mereka percaya. Dan akhirnya apa? Pada akhirnya mereka menerima reward dari Tuhan. Mereka menerima hadiah dari Tuhan karena percaya dan kesetiaannya sama Tuhan. Mereka boleh menikmati tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, cerita ini, firman Tuhan ini menggambarkan apa? Pada saat ini kita semuanya mengalami hal yang sama. Sudah 1,5 tahun, lama sekali kita tidak bertemu ya. Kita lama sekali tidak bisa ibadah onsite di gereja. Bertemu sama satu dengan yang lain. Lama sekali tidak sekolah ketemu teman-teman. Lama sekali tidak bisa sepak bola bareng teman-teman. Lama sekali tidak bisa makan-makan sama teman-teman. Demikian juga orang tua kalian. Tidak bisa seenaknya ketemu orang, berpelukan, ketemu, terus cerita-cerita, makan-makan. Tidak bisa seenaknya seperti itu. Kita semuanya dalam tekanan. Kita semua ini dalam masalah wabah COVID-19. Semua mengalami tekanan. Tapi seperti Kaleb sama Joshua, tetap percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang perkasa. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Tetap setia. Jangan ngomel sama Tuhan. Tuhan kapan toh Tuhan? Kok gak mari-mari ya? Kok gak selesai-selesai COVID-nya ini? Ya, Tuhan itu ya apa sih? Tuhan itu ya apa sih? Kok gak ngerti aku ya? Aku tuh loh selak kepingin mainan sama teman-temanku. Mulutnya gak boleh ngomel kayak gitu. Ya. Karena Tuhan itu Tuhan yang punya rencana yang baik buat kita semua. Ya. Tetap percaya bahwa COVID ini pasti berlalu. COVID ini pasti dihancurkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. COVID pasti dihancurkan karena kita percaya Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Tetap setia sampai akhir. Nanti pada saatnya, waktu Tuhan, kita akan terima kemenangan. Seperti Kaleb dan Joshua, dia menerima kemenangan, menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Ada haleluya? Haleluya, amin. Nah, firman Tuhan sampai di sini anak-anak. Ingat ya, seperti Kaleb dan Joshua. Jangan takut melihat keadaan. Tetap percaya sama Tuhan. Tetap setia berdoa, tetap bersyukur, tetap mengucap syukur, tetap baca Alkitab, tetap doa tiap hari. Ya, nanti Tuhan akan memberkati kalian semua pada waktunya. Amin. Yuk, kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami semua sudah mengadakan ibadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan dalam keadaan yang seperti ini, dalam tekanan yang seperti ini, dalam masalah COVID ini kami tetap Tuhan berikan kesempatan untuk berbakti memuliakan Tuhan meskipun melalui online Tuhan. Terima kasih Tuhan tetap memberkati kami dalam keadaan apapun kami. Tuhan tetap menyertai kami. Tolong kami Tuhan supaya tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana yang besar atas kami semua. Tetap setia kepada Tuhan, tetap mengucap syukur, tetap bersyukur bahwa Allah kita semuanya adalah Allah yang dahsyat. Nanti pada waktunya Tuhan mengatakan akan selesai semua masalah ini. Selesai semua COVID ini. Tuhan akan berikan waktu yang luar biasa. Tuhan akan berikan berkat yang luar biasa buat kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati orang tua kami semua.
berkati kakak-kakak yang sudah melayani, berkati sekolah anak-anak, berkati semua pekerjaan orang tua kami. Terima kasih Tuhan, sekarang terima berkat yang dari Tuhan, Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Berkat dari Bapa itu turun atas kalian semua, memberkati kalian semua. Kasih sayang dari Tuhan Yesus, juga persekutuan dari Roh Kudus, memberikan penghiburan, kekuatan, penyertaan terus-menerus atas kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.